Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Linin. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pasundan. Program studi PGSD dengan NIM 25507627747. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Kristen Gracia Tangerang dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 dengan materi hak dan kewajiban. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sudah siap belajar? Sudah. Siapa di sini yang sudah sarapan? Angkat tangannya. Iya, sarapan itu, turunkan tangannya. Sarapan itu sangat penting supaya kita tetap semangat, ada tenaga untuk belajar. Nah, sebelum silahkan
yang biasanya bangun jam 5.30 pagi. Setelah bangun, anak tersebut mandi dan berpakaian untuk ke sekolah. Nah, setelah itu anak tersebut sarapan bersama keluarga, siang hari menonton TV lalu membaca buku sebelum tidur. Nah, pertanyaan itu siapa di sini yang kegiatan malam-malam belajar? Ada yang mengerjakan PR pada malam hari? Ya, nah di sini siapa di rumah yang pernah membantu ibu? Ya, turunkan tangannya. Coba, Cecil, pernah membantu ibu bagian apa ini? Membantu ibu? Ya, menyapu. Ya, itu adalah salah satu kewajiban yang ada di rumah. Itu membantu ibu menyapu. Apa kewajibannya? Iya, mencuci piring. Itu adalah salah satu contoh seorang anak yang menjalankan kewajibannya, yaitu mencuci piring di rumah dan membantu ibunya. Baik, di sini kita juga melihat pengertian apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, sebelum lebih lanjut, kalian tahu itu apa itu hak? Ada yang tahu? Hak itu apa? Iya, Yandra. Iya, tepuk tangannya untuk Yandra. Mantap ya.
usia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Yang ada di Betul rumah. sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung, oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan Nah, kewajiban apa di saja rumah? manfaat Nah kewajiban? teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang selanjutnya, teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Itu yang ada di masyarakat. Nah teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan